Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga video yang berjudul Inflasi Makroekonomi Islam dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis berharap video ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, begitu pula atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kepada penulis sehingga video ini dapat disusun melalui beberapa sumber, yakni melalui kajian pustaka maupun melalui kajian internet. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan tugas video ini, kepada dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang membantu penulis dalam berbagai hal. Harapan kami, informasi dan materi yang terdapat dalam video ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tiada yang sempurna di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna. Karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan video kami selanjutnya. Demikian video ini penulis buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang penulis angkat pada video ini, mohon maaf. Penulis menerima kritik dan saran seluas-luasnya dari pembaca agar bisa membuat karya video yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian inflasi dalam ekonomi syariah. Inflasi adalah suatu kondisi di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian satu negara mengalami peningkatan yang berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Dalam inflasi, daya beli uang mengalami penurunan sehingga uang menjadi kurang bernilai. Ini dapat mengakibatkan konsekuensi ekonomi seperti meningkatnya biaya hidup dan berkurangnya keuntungan dari tabungan. Inflasi dapat diukur dengan indeks harga konsumen CPI atau indeks harga produsen PPI yang memantau perubahan harga berbagai barang dan jasa secara rutin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya inflasi. Inflasi secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan dan yang kedua adalah kesedesakan produksi dan termasuk kurangnya distribusi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter. Sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan pemerintahan seperti fiskal, pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Dan yang pertama saya akan menjelaskan inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh memanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Dan yang kedua, kelangkaan distribusi. Kelangkaan distribusi berkaitan dengan kesulitan dalam mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Faktor-faktor seperti masalah transportasi, gangguan logistik, atau perubahan dalam kebijakan distribusi dapat menyebabkan kelangkaan ini. Ketika distribusi terhambat, barang dan jasa mungkin tidak sampai ke konsumen dengan mudah, yang dapat mengakibatkan peningkatan permintaan yang melebihi pasokan yang tersedia. Selain disebabkan oleh dua penyebab tersebut, dalam sistem ekonomi inflasi juga disebabkan oleh model transaksi dan perilaku bisnis yang menyebabkan biaya transaksi mengalami kenaikan sehingga berdampak pada kenaikan harga antara lain. 1. Monopoli. Terjadinya monopoli pada komoditas atau barang tertentu akan mendorong pedagang atau produsen untuk semena-mena menentukan harga. Yang kedua, talaki rukban, yaitu pedagang kota mencegat pedagang dari desa, daerah sehingga mereka tidak mendapatkan harga yang wajar.
Kesempatan ini digunakan oleh pedagang kota untuk semena-mena menaikkan harga. Dan yang ketiga, penipuan atau tadlis, yaitu pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran sehingga bisa mempengaruhi tingkat harga. Perjudian yaitu terkait dengan spekulasi transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan sektor real. Dan yang keempat, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi, karena riba merupakan instrumen biaya yang akan ditambahkan yang terus-menerus seiring pertambahan waktu, secara pasti akan mendorong tingkat kenaikan harga. Dan yang kelima, najasi adalah melakukan rekayasa terhadap permintaan atau palsu yang akan mempengaruhi tingkat permintaan yang berpengaruh terhadap kenaikan harga. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan teori inflasi dalam ekonomi Islam. Teori inflasi dalam ekonomi Islam menekankan larangan riba atau bunga dan goror atau ketidakpastian, serta pentingnya menjaga stabilitas harga, distribusi, keadilan, dan regulasi pasar untuk mencegah inflasi yang merugikan masyarakat. Dan menurut Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maghrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Jika memakai perangkat analisis konvensional, yaitu persamaan M jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa, Y tingkat pendapatan nasional. Maka natural inflation dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misalnya T turun sedangkan jumlah uang beredar dan tingkat harga tetap, maka konsekuensinya tingkat harga naik. Maksudnya jika barang dan jasa yang dihasilkan sedikit tetapi uang yang ada di masyarakat banyak, maka untuk memperoleh barang dan jasa tersebut masyarakat harus membayar dengan harga lebih karena keterbatasan barang dan jasa tersebut. Naiknya daya beli masyarakat secara real. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter. Pengendalian inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter adalah suatu upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar tingkat inflasi tetap berada dalam tingkat yang dapat diterima. Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dalam melakukan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah yang beredar. Yang selanjutnya, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Selain mengendalikan inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter, ada juga prinsip dasar kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dan menghapus masalah antar golongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.